Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama persis dengan kalian semua. Tapi eh berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarot aku kali ini. Kemudian, oh ya, aku mau memberikan tawaran untuk kalian. Jika kalian ingin aku bacakan tentang sesuatu hal yang ingin kalian yang ada di benak kalian, pertanyaan yang ada di benak kalian, dan ini melalui tarot, ya boleh kalian tulis di kolom komentar tentang apa itu. Tapi aku akan membacakannya melalui general reading. Jadi akan aku upload di akun video YouTube aku di sini ya, di Black Rose. Jadi aku tidak akan menunjukkan pembacaan itu pada individu, pada seseorang, terutama pada kamu ya, si penanya, tapi aku akan membacakannya secara general reading. Jadi resonate ataupun tidak resonate, hanya kamu si penanya yang tahu, yaitu resonate dengan kamu atau tidak. Karena di sini aku bukan berniat untuk mengumbar ceritamu, tidak mau mengumbar aibmu ataupun kisahmu. Jadi itu resonate ataupun tidak resonate hanya kamu yang tahu ya. Jadi nanti ya kamu sendiri yang bisa menjawabnya, dan kalau nanti ada pesan dalam pembacaannya ya mau kamu pakai sebagai sumber referensi kamu mengambil keputusan ya silakan, tapi kalau tidak ya juga tidak apa-apa. Di sini aku hanya menawarkan aja ya. Oh ya, dan aku bukannya tidak mau mengambil personal reading untuk kalian semua, bukan karena aku sombong ataupun apapun, karena di sini aku tidak mau, intinya aku nggak mau ikut andil dari kehidupan kalian ataupun ikut campur dalam kehidupan kalian. Kenapa? Aku takut ketika kalian terlalu percaya pada tarot, kalian akan lepas hilang kendali dari kepercayaan kalian kepada Tuhan, kayak gitu ya. Tarot ini hanya media ya, media bagi aku untuk bercerita ya, bercerita tentang suatu kehidupan yang terjalin ya. Makanya di sini aku hanya membacakannya general reading, bukan untuk personal reading gitu ya. Maaf, aku tidak membuka personal reading ya. Kalau untuk sekarang aku belum bisa. Gitu ya. Dan juga maaf karena aku juga masih bekerja di dunia aku sendiri gitu ya. Jadi maaf juga, jadi belum ada waktu untuk bisa membuka personal reading. Mohon dipahami ya. Oke. Okay? Dan kali ini aku ingin mengambil tema tentang seberapa besarkah cintamu padaku? Oke, kita mulai aja ya. Seberapa besarkah cintamu padaku? Misal kalian ingin tahu perasaan tentang cinta pasanganmu, atau mungkin mantanmu, atau mungkin seseorang yang lagi PDKT dengan kamu, ya boleh silakan fokuskan wajahnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke. Oh, wow. Oke. Di sini dia merasa kayak cinta sebelah pihak aja gitu ya. Dan akhirnya di sini dia menutupi perasaan dia kayak gitu ya, menutupi perasaan dia terhadap kamu, kayak dia cuek, kayak dia nggak peduli sama kamu, padahal dia di sini cinta karena dia menganggap kamu tuh kayaknya nggak cinta deh, nggak serius deh sama aku kayak gitu. Dia makanya di sini dia juga akhirnya menutupi perasaan dia sesungguhnya ke kamu. Oke, oh ya, tuh kan bener, dia benar-benar secinta itu sama kamu, dan dia merasa kamu tuh sebenarnya pantas untuk mendapatkan cinta ini gitu ya, cinta yang dia rasakan gitu. Karena di sini dia melihat kamu itu orang yang periang,
orang yang ya sesuai dengan tipe yang dia cintai gitu, apa sih, passion dia, sesuai dengan passion dia kayak gitu. Jadi secinta itu, sebesar itu. Kalau dibuat kayak Majes tuh sebesar sebesar gunung kayak Kalimanjaro ya. Apa sih gunung yang paling tertinggi di dunia itu? Aduh aku lupa, Everest ya. Everest. Ya, itulah ya. Sebesar itu dan seluas lautan. Seperti itulah. Hanya saja dia merasa bahwa kayak cinta ini kok nggak berbalas sih sama kamu. Kenapa kamu kayak gitu sama aku? Kenapa kamu cuek? Kenapa kamu kayak nggak menunjukkan effort? Kenapa kamu tidak menunjukkan cintamu juga kayak gitu ya. Padahal di sini dia sebegitu cintanya sama kamu bahwa bahkan dia berpikiran bahwa kamu itu pantas loh menerima cinta aku. Aku itu begitu sangat mencintai kamu. Yes, like that. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya ya. Seberapa besar cinta dia ke kamu? Queen of Wands. Knight of Wands. Four of Wands. Temperance. Oh, Justice. Why? Ya, mungkin di hubungan kalian ya yang pernah kalian jalin atau mungkin dia melihat kalian itu ada ya intinya ada suatu momen di mana kalian selingkuh atau ya ada di hubungan kalian ini tentang perselingkuhan ya atau ya intinya entah dia yang selingkuh, entah kamunya yang selingkuh, entah dianya yang cemburu, entah kamu yang cemburu. Intinya di hubungan ini ada yang tukang selingkuh dan ada yang tukang cemburu. Kayak gitu sih ya. Intinya seperti itu dan ada seseorang yang pandai sekali menutupi perasaannya. Ya, pandai sekali untuk apa ya, memanipulasi perasaan, situasi, kondisi seperti itu. Ya, makanya hubungan ini tuh kayak ya cuman sepihak kayak gitu. Yang berjuang cuman sepihak, cuman seorang kayak gitu ngerasanya ya. Ya kalian kondisikan aja lah ya. Ini siapa, ini bisa ini kamu, ini entah bisa juga dia yang merasakannya. Intinya orang yang selingkuh ini sedang mendapatkan karma. Ya. Apa itu? Oke, aku akan lanjut. Ya, ya, mungkin di sini entah ini kamu ataupun dia itu sedang ada perjalanan ya, entah itu pindah tempat tinggal ya, entah itu pindah pekerjaan. Tapi intinya ini ada perpindahan ya, ada perjalanan untuk berpindah, pindah pekerjaan ataupun pindah apa namanya tempat tinggal. Ya, dan ini juga ada hubungannya dengan finansial, ekonomi dia, ya, finansial dan ekonomi dia yang sedang dia cari kayak gitu. Mungkin ya memang pindah pekerjaan dan itu jauh, jadi juga tempat tinggalnya juga pindah. Akhirnya ya yang berhubungan dengan pekerjaan dan mencari finansial ya. Dia sedang fokus dari finansialnya, dia sedang mencari finansialnya di entah itu di kota orang, di daerah orang atau negara orang kayak gitu ya. Intinya dia ada penerbangan, ada perjalanan ya, perpindahan untuk mencari uang kayak gitu yang berhubungan dengan uang, dengan ekonomi dia. Di sini aku lihat dia
mungkin ada sebagian dari mereka yang sebenarnya mereka bukan berasal dari orang yang nggak punya sih, tapi sebenarnya mereka ada sebagian juga yang berasal dari orang yang berpunya, hanya saja dia ini tidak suka kekurangan secara materi. Makanya dia di sini terus-terusan mencari materi, mencari keuangan, mencari uang ya. Bisa dibilang serakah deh. Tapi ya sebenarnya it's okay ya kayak gitu karena kan dia juga pengen kehidupannya mapan, kehidupannya bahagia, kehidupannya sukses secara materi, finansial agar dia tidak kesulitan di masa depan. Jadi nggak masalah sih kalau menurut aku. Iya kan? Nah, terus juga di sini aku melihat kayaknya ya karena orang ini cukup manipulatif ya. Orang ini cukup manipulatif. Jadi mungkin dia pernah menghadirkan seseorang ya. Mungkin ini dia ya, energi dia. Oh, jadi oke, ini kan pembacaannya untuk dia ya. Jadi aku rasa ini pembacaannya memang untuk dia. Dia merasa bahwa dia hanya mencintai kamu sendirian dan dia manipulatif padahal dia cinta banget. Dia berpikir bahwa dia pantas loh kamu itu menerima cinta aku. Ternyata dialah yang orang yang terlalu manipulatif. Dia yang suka bermain wanita ya atau mungkin gonta-ganti wanita. Nah, soalnya di sini ada temperance ya, dimana ketika dia sudah di sana, maksudnya di jauh di sana, sudah pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan, mungkin dia uh, menghadirkan seseorang ataupun uh, ya berhubungan dengan seseorang, intinya punya pasangan baru lah kayak gitu. Tapi nyatanya ternyata hubungan mereka itu bukannya menguntungkan satu sama lain, justru malah merugikan seseorang. Ya, merugikan seseorang. Jadi tidak menguntungkan baginya menghadirkan orang baru kayak gitu. Maka dari itu aku bilang di sini dia mendapatkan hukuman, mendapatkan karma dari apa yang telah dia lakukan di belakangmu gitu ya. Dia mencampakkanmu ternyata. Dia yang di sini merasa dia yang ditindas, dia yang merasa bahwa dia yang tersakiti, tapi nyatanya dialah yang berkelakuan, aduh, jangan berkata kasar. Cari kosakata lain. Berperilaku jahat. Kamu jahat. Oke, intinya dia yang punya pilihan lain dan ternyata hubungannya itu justru malah merugikan dia sendiri, merugikan dia sendiri ya. Tidak ada keuntungan yang bisa dia raih, yang bisa dia dapat dari hubungan barunya di sana, di jauh sana, di tempat dia yang baru sekarang kayak gitu ya. Akhirnya dia sedang mendapatkan karmanya, sedang mendapatkan hukuman dari tindakan dia yang manipulatif, yang seolah-olah dia dikhianati olehmu gitu ya, seolah-olah dia yang tersakiti olehmu. Ternyata dialah yang pemicu awalnya hubungan ini jadi nggak ada komunikasi ya, nggak ada pertemuan kayak gitu ya. Jadi sebesar apa cinta dia ya sebesar itu. Besar banget deh, tapi ternyata dia yang bermain hati kayak gitu ya, karena dia berpikir bahwa dia sendiri loh yang berpikir bahwa kamu tidak mencintai dia, hanya dia yang mencintai kamu kayak gitu. Jadi aku rasa di sini ceritanya tentang kesalahpahaman dan keegoisan dia, kesalahpahaman dia terhadap kamu dan keegoisan dia terhadap kamu juga dan terhadap diri dia sendiri kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup sekian pembacaan aku untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian ya dalam hal apapun untuk mengambil keputusan ataupun akhirnya tahu tentang cerita dia kayak gitu. Dan untuk zodiak yang berdiling dalam pembacaan ini itu ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, dan energi yang paling besar ini ada Sagittarius dan Libra. Jadi maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot aku kali ini ya. Oke, sekian pembacaan aku untuk kalian semua. Itu tadi ya, kalau kalian ingin mencoba untuk bertanya padaku dari pembacaan tarotnya ya silakan.
tapi aku akan bacanya secara general reading ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.